Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bray. Ketemu lagi bersama Papa Bara. Sesuai dengan janji saya, di video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang akan saya rangkum. Yang saya sorot adalah pertanyaan tentang kondisi air yang pas untuk memancing kakap putih. Ini keren ya, harus dibahas nih, Bray. Kondisi air seperti apakah yang bagus untuk memancing ikan kakap putih, Papa Bara? Nih, kondisi air yang pas itu adalah air yang payau. Dimana kita bisa melihat air itu payau? Apakah dicobain segelas dua gelas? Nggak perlu, Bray. Jadi gini, kuncinya nih ya. Ketika teman-teman ingin trip melihat air muara keruh, yang pertama itu sebenarnya patokannya adalah ketika air pasang surut. Nih, pasang surut air teman-teman harus tahu dulu. Ini air surut pasangnya kapan nih? Surutnya jam berapa? Itu teman-teman harus tahu. Jadi ketika air pasang, sebelum air pasang teman-teman udah ada di lokasi. Misalkan teman-teman lihat muaranya keruh. Ketika air masuk, walaupun atasnya keruh tapi air laut masuk. Nah, di bawah air itu tetap si barramundi banyak, jernih. Jadi dorongan air laut pasang itulah yang membuat barramundi itu tetap di situ. Seperti itu, Bray. Banyak videonya, nanti bisa dilihat di deskripsi. Ada video Papa Bara ketika memancing saat air muaranya itu keruh. Nah, itu adalah kuncian kesuksesan untuk mendapatkan strike ketika kita memancing di muara saat airnya memang keruh. Jangan putus asa ketika air keruh. Aduh, airnya keruh, balik lagi. Jangan seperti itu, Bray. Jadi memang kalau air keruh, teman-teman datangnya sebelum air pasang. Misalkan pasang pagi, teman-teman udah OTW subuh, udah berangkat ke lokasi, otomatis pas dong ketika teman-teman nyampe lokasi, air laut mulai masuk. Nah, ketika air laut masuk, air muara yang di atas itu tetap ngedorong ke laut. Nah, yang di bawah ngedorong ke darat. Jadi seperti ini, air laut ke sini, ini air dorongan dari darat, dari gunung ke laut, seperti itu. Nah, di situ barramundi tetap mau makan. Jika teman-teman penasaran, bisa dicek videonya, ada nanti di deskripsi, bisa dicek video-video saat Papa Bara memancing barramundi di saat air keruh. Nah, itu adalah kuncian. Kalian ingat-ingat tuh pesan Papa Bara. Pokoknya patokannya teman-teman harus mengetahui air itu pasang surut air itu harus tahu dulu. Ini pasang jam berapa? Kayak baratan kayak gini kan. Kalau baratan ini ingat aja, baratan tuh pasangnya pagi. Kalau baratan musim timuran itu pasangnya sore malam. Itu berarti. Nah, jadi ketika musim baratan begini, yang pas adalah sebenarnya memancing malam. Kalau untuk di Bagan Jembat, di muara-muara yang ada rumponnya seperti di Muara Belacan Bekasi, Muara Gembong itu kan dia rumponnya itu rajin, orang sana itu rajin. Salut Papa Bara, jujur. Jadi dia itu membuat bagan dan dikasih rumpon-rumpon di muaranya itu, Bray. Jadi paling enak itu mancing seperti itu. Jadi kita udah disediakan. Kalau di muara sini itu nggak ada yang bikin rumpon. Jadi itu memang bener-bener rumpon alami, kita yang nyari bersama kapten. Mana nih titik rumpon yang pohon-pohon tumbang yang alami. Kalau di Muara Belacan di daerah Bekasi sana, Papa Bara lihat itu. Salut untuk kapten-kapten itu, inisiatifnya mantap, bagus. Dan di daerah Demak juga sama. Jadi ada bagan-bagan dia dibikinkan rumpon seperti itu, Bang. Nah, terus di daerah Tegalnya Bang Rangga Yoga Suara, YouTuber barramundi juga, beliau juga bikin rumpon sama di pinggir muara itu, dia bikin dari perahu seperti itu. Nah, ini buat teman-teman yang memang tidak memiliki spot seperti itu gampang sekali, Bray. Jadi modalnya teman-teman hanya menyisiri muara, nyari pohon-pohon tumbang dan bermodalkan timah, lempar aja, jangan takut nyangkut. Ketika ditarik memang keras, di situ berarti ada pohon tumbang. Nah, itu bisa dicoba mancingin di situ. Dan bisa juga mencari pohon tumbang yang memang terlihat oleh mata. Lihat ada ranting-rantingnya di atas kan. Nah, itu juga bisa.
Jadi kuncinya seperti itu, Bray. Itu harus teman-teman ingat. Ketika memang memancing saat air muaranya keruh, jangan berputus asa. Ya kan? Hanya pemancing Baramundi yang tahu trik dan tekniknya. Ini air keruh. Ikan makan nggak? Itu ikan makan. Saya ada pengalaman, akan sedikit bercerita tentang pengalaman saya ketika memang airnya tidak keruh, justru ini airnya jernih. Nah, ini sebaliknya, pembahasan sebaliknya nih, Bray ya. Bagaimana kalau airnya terlalu bagus? Kok bisa air terlalu bagus? Memang ada Pak Bara? Ada. Jika air terlalu bagus, ikan kiper semuanya masuk ke muara. Ikan-ikan kecil-kecil seperti kerong-kerong, kiper dan sebagainya itu mengganggu, akan memakan kaki-kaki udang. Tuh. Itu kalau air udah terlalu bagus. Jadi baratan tua itu nanti airnya hijau semua di muara itu. Nah, di situ kuncinya kita harus mancing di mana. Kalau memang spot yang biasa kita pancing itu banyak gangguannya seperti ikan kiper, kerong-kerong, kita lari ke depan, Bray, ke arah darat. Saya ada cerita sedikit dulu waktu bersama Kapten Asraf. Saya bilang, Kapten, ini gangguannya nggak terkendali. Setiap turun kaki udang habis, setiap turun kaki udang habis. Gua pengen ke depan cap. Mau nyari apa kita? Apa Bara ke depan? Udah, tarik jangkar, kita berangkat ke depan. Akhirnya kita berangkat ke depan ke arah Jongjing, ke jembatan jauh dari laut. Terus saya menyusuri muara dan saya menemukan ada rumpon, pohon tumbang. Saya coba lempar udang hidup, mengejutkan, Bray. Itu langsung menghilang kumpul, langsung ada sambutan. Ternyata Baramundi naik jauh dari laut, berkilo-kilometer dia naik ke arah darat. Di Baramundi itu jangan ibaratnya kita belum apa-apa udah ikan nggak makan, putus asa di situ. Jangan. Kita terus berusaha mencari ikan itu adanya di mana. Seperti itu, Bray. Ketika memang air terlalu bagus, tuh garis bawahi omongan Papa Bara. Teman-teman larinya jangan ke arah laut, lari ke arah atas, ke gunung, ke arah darat. Terus susuri muara, cari pohon tumbang. Itu ikan kumpul di situ, dia naik jauh. Seperti itu, Bray. Tolong diingat, ketika air keruh, patokan teman-teman sebelum air pasang udah ada di lokasi. Walaupun dia keruh, yang penting bukan air kiriman ya. Nah, ini air keruh. Air kiriman itu tendangannya udah nggak bakal kelawan, pasti tetap lewat dia. Ya beda lah kalau air kiriman dari atas juga udah bisa terlihat sama kita kan, pasti banyak sampah-sampah. Di atasnya itu pasti banyak sampah-sampah kalau air kiriman. Tapi kalau air normal tapi keruh, kita pas air sebelum pasang udah di lokasi. Seperti itu, Bray. Ini kita bahas tentang air. Papa Bara menggunakan bahasa-bahasa yang gampang dimengerti oleh teman-teman aja. Air pasang surut, air terlalu bagus itu air jernih. Udah bagus semua airnya di muara itu, bener-bener oke, udah jernih. Ikan tapi nggak makan. Kok nggak makan ikan ya? Apa nggak ada? Emang nggak ada ikannya, dia naik ke atas. Seperti itu, Bray. Baramundi kalau ada langsung menyambar. Adapun kita mau bersabar, kita tungguin sampai dia ada yang lewat lagi. Pasti menyambar umpan. Seperti itu, Bray. Jadi sistem Papa Bara adalah sistem menyerang, mencari sarangnya, keberadaannya di mana. Makanya teman-teman mungkin lihat di YouTube Papa Bara, kok mancingnya enak banget ya, cepat banget. Itu memang apa adanya seperti itu. Silakan bertanya kepada teman-teman subscriber yang udah pernah mancing dengan saya, tanyakan. Mancing dengan Papa Bara itu seperti apa? Seperti itu. Saya tuh lebih senang menyerang. Di mana nih adanya nih ikan? Kita cari keberadaannya. Kalau di sini nggak ada 1 jam, itu berarti dia ada di tempat lain. Kalau di muara, Bray, berbeda dengan di laut. Kalau di laut kita titiknya kita cobain satu-satu, terus kita cobain, lempar sini, lempar sono sampai dapat sambra. Seperti itu, Bray ya. Jelas nih masalah air ya. Jadi nggak usah air gini, nggak usah. Ini kita bahas yang gampang dicerna aja sama teman-teman. Karena nggak semuanya mengerti tentang bahasa air. Jadi ya air pasang surut itu adalah bahasa yang paling gampang dimengerti. Ngiriin air pasang tuh kayak gimana, Pak Bara? Ada juga tuh pertanyaannya. Pak Bara, ngiriin air pasang tuh seperti apa? Ya air pasang itu terlihat nanti banjir. Jadi emang dorongan air laut tuh naik ke muara. Itu air pasang seperti itu.
Nah, misalkan teman-teman mancing nih, air pasang pagi ya, besoknya juga masih pasang pagi. Pasang itu berubahnya per musim dia, pelan-pelan dia. Jadi dari pagi terus nih, nanti dia lama-lama baratan tua itu subuh udah pasang. Baratan pertengahan itu subuh udah pasang, air udah naik. Terus sampai pasang malam. Ketika udah pasang malam, pasang sore, udah masuk lagi musim timuran. Seperti itu, Bray. Sekarang adalah musim baratan. Makanya saya belum ke laut. Jelas nggak nih masalah air? Mudah-mudahan jelas ya. Jadi ketika air keruh, tolong diingat nih, sebelum air pasang teman-teman udah di lokasi, jangan pulang lihat ke lokasi airnya keruh. Waduh, ada hujan nih di gunung nih. Tapi dia nggak terlalu deras. Air pasang itu ikan masih mau makan, masih, Bray. Tetap teman-teman lempar umpan. Dan umpannya yang kalau bisa bawanya udang api-api, jangan udang peci. Kalau udang peci dia mati di air yang agak tawar. Tapi kalau udang api dia tetap hidup. Tuh, udang apa ya kalau di Jawa itu tengger kalau salah ya. Takut saya salah, tolong dikoreksi. Kayaknya udang tengger itu. Jadi dia udang yang bisa hidup di bius itu yang ada tutorialnya sama saya. Tuh udang itu yang dibawa. Jangan pakai udang peci dulu kalau untuk suasana seperti ini. Bawa aja udang yang memang kuat. Dia itu masih hidup di air yang tawar, Bray. Jadi kalau peci, air tawar tuh mati dia. Seperti itu, Bray. Dan ketika air ini terlalu bagus atau jernih banget, udah lama gitu jernih kan, itu ketika musim timuran biasanya terjadinya. Kalau airnya udah terlalu bagus itu di musim timuran atau baratan tua nanti. Itu airnya bagus, hujan udah mulai kendor, airnya biru, itu akan naik ke atas semua. Jangan cari yang dekat-dekat laut, kita carinya ke atas. Kalau untuk di muara ya. Seperti itu, Bray. Trik yang memang jarang diketahui itu adalah kunci sukses memancing baramundi papabara untuk di muara. Kita bongkar-bongkaran biar teman-teman juga merasakan strike-strike-nya. Begitu mantapnya itu sambarannya, gokil. Oke, Bray ya, jelas ya. Terima kasih yang udah nyimak. Silakan lontarkan lagi pertanyaan dan akan papabara jelaskan melalui video agar lebih jelas lagi. Jika teman-teman kurang paham tentang penjelasan balasan komentar, nanti akan papabara buatkan videonya seperti ini. Thank you yang udah nyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Joran Melengkung Indonesian with Angler. Bye.